teman-teman, senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini Kak Masta membawakan renungan yang berjudul Minat dan Cita-Cita. Adik-adik, kalau kalian sudah besar, cita-citanya jadi apa? Pasti ini sering ditanyakan kepada kalian, bukan? Dan dengan cepat kalian menjawab, jadi dokter, jadi guru, jadi presiden, jadi polisi, dan sebagainya. Adik-adik, cita-cita itu berasal dari minat. Tiap orang mempunyai minat, dari balita sampai usia lansia. Apa sih minat itu? Minat adalah sesuatu yang dengannya kita mengidentifikasikan diri. Artinya, minat itu menambah kegembiraan pada saat kita melakukan kegiatan itu, membuat kegiatan itu jadi lebih menarik. Minat adalah sumber motivasi dalam berbuat sesuatu. Minat biasanya tumbuh pada usia balita, antara lain minat pada sekolah. Minat inilah yang akhirnya mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi seorang anak seperti kalian. Sebagai hasilnya, muncullah cita-cita pada diri kalian. Jadi kalian bertanya, kalau aku besar nanti jadi apa ya? Minat tidak sama dengan kesenangan adik-adik. Kesenangan itu muncul secara mendadak dan bersifat sementara. Sedangkan minat bertumbuh dalam sebuah proses dan bersifat tetap. Jika kamu adalah seorang anak yang terhambat pertumbuhan minatnya pada sekolah, maka terhambat jugalah perkembangan minatmu terhadap cita-cita, pertumbuhan cita-citamu. Kamu seakan-akan tidak punya cita-cita, menjadi seorang yang lamban, pasif. Walaupun kamu cerdas, kamu enggan berprestasi, senang mengulur waktu dan menganggur. Ada beberapa hal yang turut membentuk minat dan cita-cita pada diri kalian. Kalau kita memiliki orang tua yang demokratis dan menghargai prakarsa anak, yang nantinya juga akan menumbuhkan dan menyuburkan minat pada anaknya, dibandingkan kalau kita punya orang tua yang suka otoriter dan memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Orang tua kita yang suka baca buku akan lebih menimbulkan minat belajar pada anaknya dibanding kepada orang tua yang suka nonton televisi. Cerita tentang tokoh-tokoh juga akan menimbulkan rasa kagum dan keinginan kita untuk menjadi sama seperti tokoh-tokoh tersebut. Bacaan yang bagus, sumber informasi itu juga menimbulkan rasa minat. Adik-adik, pada usia balita, kalian biasanya itu anak-anak senang pada tokoh-tokoh khayalan. Dia ingin menjadi Superman, dia ingin menjadi Batman, bahkan dia ingin jadi Tuhan. Pada usia sekitar 8 tahunan, minat anak mulai tertuju pada sebuah profesi. Dia akan melihat profesi guru, dokter, polisi, pilot. Tapi pada usia ini, konsep anak itu belum begitu realistis. Dia ingin menjadi seorang pilot karena apa? Dia lihat seragam pilot itu bagus. Nah, adik-adik, pada usia sekitar 15-an itu usia remaja. Kalian akan mulai memperhitungkan kemampuan kalian. Jika kalian tuh lemah di bidang matematika, nah, dengan rela melepaskan cita-citanya menjadi seorang insinyur. Banyaknya jenis pekerjaan dan banyaknya persyaratan untuk masuk ke dalam jurusan yang kalian minati seringkali membuat kalian bingung. Nah, pada tahap ini anak-anak seperti kalian akan sering berganti-ganti cita-cita. Hari ini dokter, besok insinyur, besok jadi guru. Hidup dengan cita-cita adalah mengasihkan. Sungguh asik membayangkan cita-cita kita. Kita menjalani hidup dengan sebuah visi dan misi. Tapi di lain pihak, hidup dengan cita-cita juga bisa menggelisahkan ya adik-adik. Kita berpikir, dapatkah cita-citaku itu terwujud? Minat dan cita-cita membuat kita memasuki masa depan sambil berpengharapan. Amsal 23:18 Kak Masta bacakan. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Pengharapan itu kalau ada minat dan cita-cita kita tumbuh di bawah ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan. 1 Tawarikh 28:9. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Dia berkenan ditemui olehmu. Sebuah cita-cita bisa terwujud, bisa juga tidak terwujud adik-adik. Bercita-cita bagaikan bermimpi. Berbahagialah orang yang bermimpi dan bersedia membayar harga dengan berjuang, berkorban, berproses untuk mewujudkan impiannya. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mewujudkan cita-cita kami di masa depan. Amin. Yesus memberkati. Shalom.